Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi dari Mesir, "Kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon, tolonglah kami supaya setiap ayat-ayat yang kami baca, setiap tulisan yang mati, hidupkan kembali, supaya itu boleh kami mengerti kebenarannya, supaya menjadi suatu firman yang berbicara kepada setiap kami. Kami mengerti maknanya, kami jadikan pegangan hidup kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, juga khususnya hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh mendengar Tuhan berbicara kepada kami, menolong kami untuk mengerti, dan kami mau menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, berbicaralah karena kami rindu untuk mendengarnya. Haleluya. Saudara, khotbah saya pada pagi hari ini merupakan rangkaian dari beberapa khotbah 2-3 kali yang lalu dan juga minggu yang lalu, khotbah Natal. Saudara, saya ingat lagu anak sekolah minggu. Tidak tahu saudara dulu sekolah minggu pernah nyanyi lagu ini enggak ya? Saya dulu waktu sekolah minggu nyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil. Wah, kalau nyanyi senang sekali. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Lalu semua teriak, tidak ada, katanya begitu. Wah, gagah sekali, ya. Gitu. Karena kalau anak kecil dijadikan pahlawan tuh, wah seru sekali, saudara. Tapi sudah dewasa, nyanyiannya berubah. Wah, ini lagunya juga lagu semangat juga, ya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakanlah kuasanya, kita buat iblis gemetar. Wow,
Ada jemaat kita yang protes, bener nggak ya? Kita membuat iblis gemetar atau kita kalau ketemu iblis kita yang gemetar katanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saudara setuju lagu ini? Saudara? Setuju nggak? Atau saudara nggak setuju? Atau saudara merasa, wah lagu itu kayaknya ada yang salah? Ada nggak yang salah, saudara? Ada? Ada yang bisa memberi pendapat lagu ini? Ini lagu populer. Menurut saya lagunya orang dewasa itu bangkit serukan nama Yesus juga sering kita nyanyikan di ICC ya. Kalau lagunya keliru nggak boleh dinyanyikan ya. Saudara, ya. Sebetulnya lagu-lagu ini nggak ada yang salah, saudara. Tetapi seringkali pemahaman kita itu yang bisa salah. Sebab banyak orang saudara memahami arti hidup yang disertai Tuhan itu gimana. Ya, banyak orang menganggap arti hidup yang disertai Tuhan itu maka hidup kita itu berkelimpahan. Itu tanda disertai Tuhan. Jadi kalau hidup kita itu susah sekali, seringkali jatuh bangun, orang menganggap betul nggak kita disertai Tuhan? Jangan-jangan, wah kita masih hidup dalam kutukan nenek moyang katanya begitu. Sehingga hidup kita itu selalu mengalami kesulitan. So, kalau kita ini hidup disertai Tuhan, hidup kita itu berlimpah. Sebab kita ini anak raja. Ya. Bahkan saudara disebutkan segala sakit, penyakit, segala ancaman diusir dalam nama Yesus. Sebab disebutkan kita buat iblis itu gemetar katanya begitu. Iya. Cuma memang pertanyaannya, betulkah iblis yang gemetar atau kita yang kalau ketemu iblis kita yang gemetar? Yang mana saudara? Kalau kita mengatakan, oh kita yang gemetar kalau ketemu iblis, lalu orang mengatakan, oh kalau gitu kita belum anak Tuhan sungguhan. Begitu. Kalau anak Tuhan sungguhan, kita tidak bakal gemetar. Ya saudara. Nah, kalau kita ini saudara mengandalkan kekuatan kita sendiri ketemu iblis ya pasti gemetar siapapun. Tetapi ayat ini mengatakan dalam nama Yesus itu menara yang kuat itu, ya kita bisa mengalahkan segalanya. Kita bisa mengalahkan segalanya, artinya saudara bahwa dalam hidup kita ini bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan yang berat. Banyak orang menganggap kalau mengikut Yesus itu tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Semuanya serba mulus. Sebab kalau hidup kita itu mengalami kesulitan, mengalami pergumulan demi pergumulan yang sulit, lalu apa gunanya kita mengikut Tuhan? Apa fungsinya Tuhan bersama dengan kita? Atau orang-orang dunia ini juga kalau dalam hidup ini juga mengalami pergumulan yang berat. Apa bedanya? Apa gunanya kita mengikut Tuhan? Harusnya kalau mengikut Tuhan, segala sakit penyakit diusir, segala kesulitan itu pergi. Saudara, sebagai hamba Tuhan dengan jujur saya mengatakan, justru karena kita mengikut Tuhan banyak persoalan. Betul nggak? Kalau kita mau kompromi terhadap dunia ini, kalau kita mau mengikut dunia ini, saudara, justru kita tidak ada persoalan. Tidak jarang, saudara, karena kita itu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ingin hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami tantangan demi tantangan. Nah, kalau kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang berat, ada dua persoalan yang perlu kita pikirkan. Pergumulan,
kesulitan hidup, itu betulkah merupakan tantangan karena kita ini anak Tuhan? Atau, saudara, karena kesalahan kita sendiri? Kalau itu karena kesalahan kita sendiri, jangan kita mengatakan, oh karena kita ikut Tuhan, akibatnya kita tuh mengalami pergumulan, kesulitan seperti ini. Ya, Tuhan selalu dijadikan kambing hitam. Tapi tidak bisa disangkal, semakin kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, iblis akan mencoba menjatuhkan. Jadi kalau kita mengikut Tuhan lalu semua serba beres, tidak ada masalah, itu omong kosong, tidak benar. Saudara, semakin kita bersungguh-sungguh, ya, semakin bersungguh-sungguh kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka pohon yang semakin tinggi itu terpaan anginnya semakin kenceng, kan? Betul nggak? Kalau rumput kena angin ya goyang-goyang gitu aja. Tapi coba pohon yang semakin tinggi kalau diterpa angin itu semakin wah begitu, ya, saudara. Itu sesuatu yang normal dalam kehidupan ini. Jadi kalau nyanyian anak-anak tadi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, siapa yang berani melawan kita, tidak ada, saudara. Iya, kalau itu dimengerti, oh berarti ikut Yesus itu tidak ada tantangan, tidak ada musuh, semua beres, itu salah. Justru bersama dengan Yesus, kalau kita makin sungguh-sungguh, pencobaan demi pencobaan, tantangan demi tantangan, itu akan datang. Saudara. Ya, itu kenyataan yang harus kita hadapi, saudara. Nah, saudara, minggu yang lalu saya mengkhotbahkan tentang Maria. Maria ketika bertemu dengan malaikat, malaikat itu mengatakan, "Salamai Maria, kasih karunia Allah menyertai kamu, karis." Ya, kasih karunia Allah menyertai kamu, jangan kamu takut, sebab kamu akan mengandung anak-anak yang ada dalam kandunganmu itu dari Roh Kudus. Wah, luar biasa. Lalu Maria mengatakan, apa? Mana mungkin? Aku masih gadis, bagaimana aku bisa hamil? Lalu firman Tuhan mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, minggu yang lalu saya khotbahkan. Artinya tidak ada yang mustahil itu bila mana kita, saudara, yang selalu mengatakan mustahil, tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau kita betul memisahkan diri dari yang tidak mungkin dan membiarkan kasih karunia Allah yang dalam bahasa aslinya itu karis, itu bekerja, maka apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Begitu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu yang dialami Maria. Maria orang yang kecil, gadis kecil dari desa yang tidak terkenal. Pacarnya aja cuma tukang kayu, saudara. Mungkin kalau tidak karena peristiwa yang besar sampai sekarang orang juga tidak kenal yang disebut desa Nazaret itu di mana. Tetapi Maria dan desa itu menjadi terkenal karena ada karis, ada kasih karunia Allah yang sedang bekerja di dalam dia. Dan apa yang dialami Maria? Ketika dia mendapatkan karis karunia Allah itu, dia mengatakan kepada Allah, jadilah kehendakmu, sebab aku ini hambamu. Luar biasa. Saudara, perkataan jadilah kehendakmu, sebab dia mendapatkan kasih karunia Allah itu, saudara, tidak membuat hidup Maria yang mau taat menjadi hamba Tuhan tadi semuanya serba mulus, semuanya serba enak, semuanya serba bebas dari tantangan. Tidak, saudara. Pertama kali begitu Maria mengandung dari Roh Kudus, padahal dia belum menikah, dia masih gadis, tantangan pertama yang paling berat itu datang dari tunangannya Yusuf. Firman Tuhan yang kita baca, saudara, dari Matius pasal 1 ayat yang ke-19.
Ketika Yusuf mendengar bahwa Maria tunangannya ini hamil, dia mau diam-diam meninggalkan Maria. Dibiarkan Maria bergumul menghadapinya sendiri. Saya merasa kenapa ya Alkitab kok tidak menuliskan tentang sikap orang tuanya, ayah dan ibunya Maria. Sayang ya tidak ditulis di Alkitab. Bagaimana kira-kira pendapat orang tua seandainya Bapak Ibu anak gadismu terus datang dan cerita, Papa Mama jangan kaget ya, aku sedang hamil. Waduh, apa yang terjadi dalam diri saudara kalau anak gadis saudara hamil sebelum nikah? Apakah saudara mengatakan, oh enggak apa-apa, ini abad 21 modern, boleh aja sekarang ini, enggak apa-apa itu, hidup ini kan perlu dinikmati. Wah, apakah begitu? Enggak kan? Seperti hidup kita itu seperti menara yang sedang runtuh itu. Waduh, kita pasti bingung. Pasti kita itu tanya pada anak kita, kok bisa begitu? Apalagi kalau anak kita mengatakan, Mama, Pak, percaya deh aku, jangan emosi dulu, tak beritahu ya, karena kemarin itu ada malaikat yang mengatakan aku hamil karena Roh Kudus. Terus, saudara gimana sikap saudara? Oh iya, karena Roh Kudus ya. Oh iya, percaya deh. Atau saudara mengatakan Roh Kudus yang mana? Roh Kudus atau Roh Kuda? Wah, pasti itu sikap orang tua. Apalagi tunangannya. Waduh, apalagi zaman itu, saudara, di mana kesucian itu, waduh, dijunjung tinggi, nomor 1. Nah, Yusuf yang disebutkan mempunyai hati yang begitu tulus dan baik. Dia tidak mau mencelakakan tunangannya. Dia mau diam-diam menceraikan, meninggalkan tunangannya. Ini loh orang yang dapat karunia Tuhan. Tuhan menyertai kamu, dapat karis dari Tuhan. Begitu dia mengatakan, aku ini hamba-Mu, aku tunduk, jadilah kehendak-Mu. Spontan saat itu tantangan langsung datang. Langsung tunangan yang begitu mencintai dia dan dia cintai, begitu langsung mengatakan, ini bukan persoalanku, aku tidak berbuat apa-apa, sorry. Oleh sebab itu aku juga tidak mau melaporkan kamu ke Mahkamah Agama. Sebab kalau Yusuf jahat, saudara, dia sakit hati, dia laporkan kepada pemimpin agama, itu bisa dirajam batu Maria, bisa sampai mati. Nah, Yusuf gak jahat seperti itu. Cuma dia mau meninggalkan tunangannya diam-diam, membiarkan tunangannya ini memikul bebannya sendiri. Saudara bisa bayangkan, saudara coba putar balik ketika saudara masih umur mungkin 21 atau ada yang 19 tahun hamil, lalu ditinggal sendirian, suruh nanggung sendiri. Apalagi kalau itu hamil di luar nikah dan tunangan saudara nggak mau tanggung jawab. Wah, itu bencana besar. Ternyata orang yang disertai Tuhan itu hidupnya seperti itu, saudara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan disertai Tuhan itu hidup kita serba beres, semuanya serba mulus, hidup kita berkelimpahan, kita tidak pernah mengalami kesulitan apapun, itu omong kosong. Saya katakan itu omong kosong. Sebab kalau saudara belajar dari Alkitab, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, orang-orang yang dipanggil Tuhan, contohnya Abraham, contohnya Yakub, contohnya Yusuf, contohnya umat Israel, contohnya nabi-nabi, semua orang yang dipanggil Tuhan itu mendapat tantangan yang sangat berat dan tidak mudah di sekitarnya. Sehingga ini yang seringkali menimbulkan pertanyaan, lalu apa gunanya ikut Tuhan?
Apa gunanya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau semakin kita dekat pada Tuhan, bahkan Maria yang dikatakan secara langsung kamu dapat anugerah Tuhan, dapat karis dari Tuhan, kok dia mengalami tantangan pergumulan yang tidak mudah? Apakah selesai pergumulan Maria? Enggak. Saudara, walaupun ketika Yusuf menerimanya, saudara, nanti saya uraikan sedikit. Begitu satu persoalan sudah selesai, Yusuf mau menerimanya, ada persoalan baru yang timbul, saudara. Ketika perutnya makin lama makin besar, kandungannya makin lama makin besar, orang itu kalau kandungan makin besar kan lingkup geraknya itu makin terbatas, ya. Bahkan orang yang kandungannya sudah besar pasti dia dan suaminya menjagai, tidak boleh dia travel jauh-jauh, bahaya. Tapi saat itu ada pengumuman dari Kaisar Agustus yang mengatakan, sekarang saya mau mensensus semua warga yang ada di dalam kuasa Kerajaan Romawi. Disensus berapa sih jumlah pendudukku di wilayah kerajaanku ini? Itu celaka, saudara. Sebab zaman dulu, kalau sensus nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu zaman online, enak, gitu. Zaman dulu orang mesti kembali. Dulu asalnya dari mana? Oh, nenek moyangku dulu dari Tiongkok, mesti kembali ke Tiongkok. Oh, aku dulu, nenek moyangku berasal dari Jawa Barat, mesti pulang ke sono. Zaman sekarang enak, pakai pesawat. Zaman dulu ada jalan kaki. Yang sedikit di atas itu pakai keledai. Yang kaya pakai onta. Zaman dulu, saudara. Mereka harus kembali ke tempat masing-masing untuk dihitung berapa jumlahnya. Saudara bisa bayangkan Maria yang hamil tua, di mana Tuhan menjanjikan aku menyertai kamu. Itu harus melakukan perjalanan dari Nazaret pergi ke Yehuda. Itu jalannya bukan mulus seperti sekarang, lewat naik gunung dan lembah. Ya, harus beberapa ratus kilometer jauhnya, saudara. Cuma naik keledai, bukan kuda. Bayangin orang hamil tua, ya kan? Cukup sampai di sana orang disertai Tuhan, yang dapat karunia dari Tuhan itu penderitaannya nggak cukup. Pasti semua orang sudah dapat hotel masing-masing, penginapan masing-masing, ada yang tinggal di keluarganya dan sebagainya. Ya orang hamil ya pastilah terlambat, saudara. Dan begitu dia lambat berhari-hari, saudara, waktu penghitungan mau tiba, aduh perutnya sudah mules-mules nih. Tidak tahu pembukaan satu, pembukaan dua. Ketok pintu demi pintu, penginapan demi penginapan. Ada tempat enggak? Ada tempat enggak? Ada tempat enggak? Lihat istriku ini ambil tua, semua mengatakan tidak ada, udah penuh. Sehingga kita bisa bertanya, gimana sih penyertaan Tuhan? Ketika Maria melahirkan, yang menyenangkan hati Maria, orang Majus, orang-orang yang cerdik, pandai dan kaya itu datang sujud menyembah dia, membawa persembahan yang patut diberikan kepada raja di atas segala raja, Mas, Kemenyan dan Mur. Waduh, sedangnya hatinya luar biasa. Ini tersanjung ini, penghormatan ini. Tapi begitu mereka pergi, dengar berita, Herodes, saudara, memberitakan, wah ini aku dibohongin orang Majus ini. Sebab dia sudah mencari cara bagaimana membunuh sang bayi yang disebutkan akan menjadi raja di atas segala raja ini. Dia tidak mau ada saingan. Sehingga anak umur 2 tahun ke bawah di Bethlehem itu harus dihabisi. Menggetarkan, menakutkan.
menakutkan. Apakah cukup? Enggak. Ternyata Tuhan mengutus malaikatnya kepada Yusuf dalam mimpi supaya membawa Maria ngungsi ke Mesir. Saudara, ada jalan keluar, tapi jalan keluarnya enggak enak. Kenapa kok Tuhan tidak mengutus malaikatnya mengelilingi tempat itu saja dan membuat mata tentara-tentaranya Herodes itu menjadi buta, tidak bisa melihat. Ketika mereka mau membunuh bayi Yesus itu dibuat saja buta, tidak bisa melihat. Bisa nggak, saudara? Yang dilakukan Tuhan bisa kan? Tapi kenapa kok Tuhan mau melakukan itu? Kok Tuhan menyuruh, ayo bawa istrimu, bawa anakmu yang masih merah itu pindah ke Mesir. Padahal, saudara, dari Bethlehem itu pindah ke Mesir, itu melewati satu padang gurun yang terkenal, namanya Sinai. Waduh, Sinai itu tidak mudah. Apalagi zaman dulu. Bukan cuma copet yang ada di sana. Itu begal, binatang buas, itu hidupnya di padang gurun. Sebab daerah itu termasuk daerah tidak berbuah. Kalau malam dinginnya luar biasa, kalau siang panasnya luar biasa. Nah, yang pernah hidup di Las Vegas dan sebagainya itu tahu deh, ya. Gimana itu padang gurun? Waduh, saudara. Dan Maria yang baru saja melahirkan anak, anaknya masih orok, harus dibawa dengan suaminya berhari-hari melewati padang gurun, melewati tantangan binatang buas atau mungkin ada orang-orang yang jahat. Orang yang disertai Tuhan itu seperti itu loh, saudara. Itu Alkitab loh yang bicara, bukan Susanto. Iya. Saudara, kita melihat tantangan demi tantangan silih berganti, terus menerus berganti, saudara. Luar biasa orang yang disertai Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana di Mesir? Kalau dia punya sanak famili di sana, enak. Kalau dia punya relasi di sana, mungkin enak, ada yang menampung. Tapi Alkitab tidak menceritakan. Sehingga saya berpikir, bagaimana ya pasangan muda ini? Bagaimana Yusuf harus membesarkan anaknya selama beberapa tahun, sampai Tuhan sendiri menyuruh kembali ke Israel. Saudara, mengapa Maria yang katanya mendapat kasih karunia dan Tuhan menyertaimu itu justru mengalami tantangan dan kesulitan yang berat? Saudara yang dia kasih Tuhan, kalau Maria itu cuma maunya hidup senang, hidup tanpa kesulitan, tentu dia tidak perlu, saudara, mau menerima tawaran Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Itu jauh lebih enak bagi Maria. Tidak resiko. Dia tinggal di desa kecil yang tenang, yang aman, yang enak, dan sebagainya. Justru karena dia mengatakan, aku ini hamba-Mu, jadilah kehendak-Mu, maka Maria mengalami kesulitan demi kesulitan. Tantangan-tantangan yang berat itu silih berganti, saudara. Ternyata kalau kita pelajari, bisa disimpulkan, saudara, memang benar bahwa Tuhan itu tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan itu tenang dan teduh dalam perjalanan kehidupan orang-orang beriman. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu, saudara. Tetapi, saudara, Alkitab selalu menjawab, selalu memberikan contoh bahwa di setiap badai kehidupan yang dahsyat menerpa orang beriman yang mengiring Tuhan, di sana Tuhan hadir. Itu di dalam Alkitab contohnya begitu banyak.
Di saat badai hidup yang dahsyat itu menerpa orang beriman, di sana Tuhan hadir. Ini kontradiktifnya. Kita sering kali mungkin bertanya, kalau Tuhan hadir di sana, mengapa ada badai? Kan Tuhan bisa mengatakan jangan ada badai, sebab ada aku. Tapi tidak. Orang beriman harus menghadapi badai hidup yang dahsyat itu. Yang bisa menerpa dia, tetapi di sana Tuhan hadir. Seperti yang diceritakan Yanti tadi, itu tradisi orang Indian yang ada di Amerika ini, saudara. Kalau anak itu akil balik, maka ada satu hari di mana anak itu sebelum dinyatakan kamu itu betul-betul laki-laki yang bisa dilepas sebagai laki-laki yang dewasa. Sebelum itu sehari semalam itu mesti ditaruh di hutan, dibawa ke hutan oleh bapaknya, lalu ditinggalkan sendirian. Kalau dia bisa survive sendirian di hutan itu semalam itu yang penuh dengan binatang buas, dan menurut mereka itu penuh dengan banyak kuasa-kuasa jahat. Kalau dia bisa survive, dia bisa dinyatakan ini betul-betul anak laki yang sudah dewasa. Itu ujiannya zaman kuno. Ada seorang anak yang dilepas di sana, malam hari itu dia menggigil ketakutan sebab dia melihat auman binatang buas. Dia melihat lompatan sinar mata binatang buas itu mau menerkam dia. Dan pada waktu itu dia sudah menjerit, dia menangis dan sebagainya. Tapi anehnya, kenapa dia masih tetap survive? Kenapa dia tetap bisa hidup malam hari itu? Malam hari itu dia melihat ada sesuatu yang bergerak. Dia rasanya pernah mendengar itu ular yang dahsyat yang mendesis. Tapi mengapa dia tidak dililit dan mati? Pada waktu dia tertidur dalam kondisi yang sangat ketakutan malam hari itu, pagi-pagi dia merasakan ada sinar matahari yang hangat menerpa dirinya. Kemudian dia menoleh ke belakang, dia terkejut. Di situ ada ular yang mati, di situ ada serigala, di situ ada harimau yang mati. Saudara, ada yang kena tombak, ada yang kena panah dan sebagainya. Dan dia menoleh ke belakang. Dia melihat ada bapaknya di sana yang sedang menunggu dia. Wah, dia merasa aku anak Indian yang sekarang ini sudah boleh dewasa, menang terhadap semuanya itu karena bapaknya, bukan karena dia. Saudara, bukankah itu kita juga begitu? Seringkali kalau kita berhasil mendampingi mewisuda anak kita, wah, kita bangganya setengah mati. Ini loh aku bisa membawa anakku ini lepas sampai selesai sekolah. Ini loh aku, siapa dulu bapaknya, siapa dulu mamanya. Iya kan? Apalagi kalau pada waktu kita itu mantu, wah, saya merasakan begitu. Saya dulu menantu pertama begitu, wah, kehormatan bagi seorang ayah begitu gandeng anak saya perempuan. Oh, saya serahkan kepada calon suami yang mau mengambil dia. Oh, bangganya setengah mati. Setelah dia diteguhkan pemberkatan nikahnya, saya diberi kesempatan pertama kali first date katanya. Aduh, mati ya, sudah pernah date. Tapi rasanya bangganya setengah mati memeluk anak saya sebelum dipeluk orang lain. Bangganya setengah mati. Ini aku, ini bapak ini. Padahal kalau saya pikir-pikir, mana saya kok punya kemampuan membesarkan sampai melepas anak saya. Ketika anak saya diwisuda, wah, bangganya setengah mati saya, saudara. Melihat anak saya itu menerima, wah, ijazah itu ya, dipanggil satu-satu. Ketika anak saya dipanggil, wah, senangnya setengah mati. Rasanya dada saya jadi gede. Padahal sebetulnya, saudara, kalau saya pikirkan secara dalam, kekuatan saya apa ya? Kok bisa sampai
sampai titik hari ini seperti anak Indian tadi. Ternyata kita harus menghadapinya, tetapi di saat tantangan demi tantangan yang berat itu, Dia bersama dengan kita. Kita maunya hidup ikut Tuhan tidak ada tantangan, ikut Tuhan tidak ada kesulitan. Kita maunya berkat itu turun begitu banyak dalam hidup kita, semua jadi beres. Itu mau kita, tapi mau Tuhan tidak begitu. Ya. Tuhan mau saudara, di saat semua pintu di depan, di belakang, di kanan, di kiri semua tertutup. Seringkali kita menghadapi hidup deadlock seperti itu. Pernah nggak saudara mengalami seperti hidup ini, seperti kesana tertutup, kesana tertutup, kesana tertutup. Kok rasanya nggak ada alternatif? Pernah mengalami begitu? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami peristiwa seperti itu, seperti Maria? Sampai kita sendiri mengatakan, aduh give up, aku sudah tidak mampu, aku mau stop hidup ini. Di saat kita angkat tangan, di saat kita menengadah ke atas, Tuhan ingatkan, semua pintu tertutup, tapi pintu di atas masih terbuka. Di sana Tuhan turun tangan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua perkara? Tidak, saudara. Kalau Tuhan turun tangan, Tuhan tidak menyelesaikan semua masalah. Kalau Tuhan turun tangan, saudara, maka Tuhan menolong kita, meneguhkan langkah hidup kita agar kita kuat menghadapinya. Itu masalahnya. Tuhan tidak menyelesaikan, tapi Tuhan menuntun kita untuk dimampukan menghadapinya, untuk dimampukan, dikuatkan supaya kita bisa menyelesaikannya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang saya katakan ini pendapat saya sendiri, memotivasi saudara, atau ini betul-betul punya dasar Alkitab? Oh, tentu punya dasar Alkitab. Kalau saudara baca Matius pasal 1 ayat 20, saudara, ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dikala Maria sudah betul-betul tak mampu lagi menjelaskan kepada Yusuf bahwa saya itu tidak berzina, saya itu sungguh hidup lurus, tapi Yusuf tidak percaya, tetap mau meninggalkan dia. Ternyata Tuhan turun tangan. Ternyata ketika Maria tidak mampu menghadapinya, Tuhan berbicara kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria istrimu. Tentu kalau saya sebagai Yusuf saya juga takut, saudara. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat ini mengajarkan pada kita, kalau kita ini hidup benar, pasti saudara banyak tantangan, pasti banyak tantangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman? Kalau sebagai orang beriman, kita tidak perlu bela Tuhan, kita tidak perlu membela Alkitab. Banyak orang suka begitu, wah ini firman Tuhan dilecehkan ini. Oh, apa ayat-ayat suci dilecehkan. Wah, ayo kita demonstrasi besar-besaran bela ini. Begitu. Aneh, saudara, kita itu siapa sih? Sombong banget loh manusia ini bisa bela Tuhan. Sombong banget loh kita ini bisa membela firman Tuhan. Siapa kita ini? Justru firman Tuhan, justru Tuhan yang bela kita. Bukan kita yang bela Tuhan. Itu suka kebalik manusia itu. Manusia bokong seperti itu banyak di dunia ini. Menganggap dirinya religius, menganggap dirinya hebat, bela Tuhan, padahal mungkin Tuhan di sorga sana ketawa saja. Alah, ini apa ini? Kamu itu sopo toh, kok iso bela aku? Ya tahu mungkin Tuhan begitu.
Kamu tuh tidak ada apa-apanya. Aku yang justru bela kamu. Ini yang dialami Maria. Dikala Maria sungguh-sungguh sudah tidak kuat Tuhan. Orang yang paling dekat, yang paling aku kasih, yang aku harapkan mampu mengerti aku, mempercayai aku, melindungi aku, justru sekarang ini mau membuang aku, Tuhan. Di saat itu Tuhan membuktikan. Tuhan membuktikan. Intervensi langsung dengan mengatakan pada Yusuf, jangan takut, ambil dia istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Maria tidak mampu lagi membela dirinya, tetapi Tuhan sanggup, sebab dia kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu dibela oleh manusia, sebab kebenaran itu membela dirinya sendiri. Jadi siapa yang hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Itu, saudara. Ya, kita lanjutkan lagi. Ketika Maria mesti mengungsi dan dia mengetuk pintu dari pintu ke pintu, sebab sudah tidak tahan, sudah tidak kuat, sudah terlalu lelah perjalanan jauh, dan sudah waktunya mau bersalin, dan semua pintu penginapan mengatakan sudah tidak ada, sudah tutup, sudah habis, tidak ada kamar yang mau menerima, apalagi menerima orang yang mau melahirkan. Repot nanti. Nolong orang ya nolong, tapi kalau repot ya nggak mau. Siapa yang mau direpotin hidup ini? Semua pintu tertutup. Ternyata Tuhan masih menyediakan satu pintu yang terbuka. Ternyata pintu yang terbuka itu cuma kandang. Tidak mengikut Tuhan seperti itu. Kadang-kadang saya pikir, aduh, Tuhan ini suka bercandanya keterlaluan. Cuma pintu kandang, saudara. Saudara, kalau saya, saudara, membayangkan istri saya mau melahirkan anak yang pertama, waduh, dulu saya siapkan. Tahu perempuan, waduh, saya siapkan. Tempat tidurnya ada kelambunya, dikasih pink, wah, kasurnya sudah semuanya serba pink, sampai korden-kordennya dibuat pink, wah, karena anak perempuan. Dan saya bangga sekali bawa pulang dari Surabaya, pergi ke Jember. Wah, ini loh anak perempuanku. Wah. Begitu. Nenes nggak sebagai seorang suami? Nggak bisa nyediain apa-apa. Begitu anak pertamanya lahir, cuma dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu kain murahan. Kain yang paling kasar zaman dulu. Dan ketika dia butuh ranjang untuk menempatkan anak pertamanya, itu tidak tersedia. Yang tersedia cuma palungan, tidak tersedia kasur. Yang tersedia di situ cuma rumput, jerami untuk makanan pertama. Loh, yang disebut disertai Tuhan kayak gitu loh, saudara. Itu Alkitab yang cerita. Tetapi toh, walaupun semua pintu-pintu tertutup, Tuhan pasti sediakan pintu. Walaupun pintu itu kandang, tapi itu layak di hadapan Tuhan. Saudara, dikala dia dikejar oleh Herodes, maka Yusuf dan Maria harus lari. Oh, tenaganya luar biasa, itu perjuangannya luar biasa. Kenapa Tuhan izinkan itu, saudara? Supaya Yusuf dan Maria belajar bahwa memang kamu membawa anak bayi yang masih merah itu, yang butuh perlindungan, butuh penjagaan yang ekstra luar biasa. Itu kok bisa melewati panas terik yang ekstrim, malam yang begitu dingin sampai di Mesir, memerlukan perjalanan berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Itu kekuatan dari mana? Kekuatan dari Yusuf sendiri, dari Maria sendiri? Nonsense. Di situ Tuhan membuktikan bahwa dikala kamu harus melewati padang gurun yang paling sulit sekalipun, di sana Tuhan ada. Di sana Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Di sana Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra, yang kalau dalam kondisi normal pasti tidak bisa. Saya Tuhan ada. Saudara, kalau sudah saya jelaskan seperti ini, saudara dan saya mau pilih mana? Mau pilih ikut Tuhan, dan Tuhan itu membuat segala sesuatunya serba beres, semuanya serba enak, tanpa ada tantangan, berkat Tuhan turun begitu grojok. Kalau ada kesulitan diselesaikan semua oleh Tuhan, saudara cuma terima beres. Mau jadi anak Tuhan seperti itu, atau mau jadi anak Tuhan seperti yang dialami oleh Alkitab orang-orang yang ikut Tuhan ini, yang mana? Yang mana yang kita pilih? Saya suka berdiskusi dan berdebat dengan istri saya. Gitu. Pada waktu kita mau membesarkan anak-anak kita, yang di mana ya? Mana yang lebih dipilih bagi seorang ayah dan ibu? Membesarkan anak-anak dilimpahi dengan kasih, dimanjakan, supaya anak kita itu tidak mengalami kesulitan demi kesulitan seperti kita dulu mengalaminya. Ya, istri saya cerita, waduh, bapak ibuku dulu itu guru. Ada waktu melahirkan dia guru kecil, gajinya terbatas pada zaman itu. Dia tidak mampu beli susu, dia cuma memberi minum air tajin. Tahu ya air tajin? Ya. Jadi istri saya itu makanya tidak bisa tinggi-tinggi karena dulu gizinya air tajin. Gitu. Untung loh air tajin itu masih jadi seperti itu. Gitu. Sehingga dia seringkali mengatakan, anak kita juga, ayo kita limpahi, limpahi dengan kasih sayang. Dan dia memberi contoh adik saya. Adik saya itu cowita sekali dengan anaknya. Waduh, anaknya itu suka dimanja. Wah, hidupnya penuh berkelimpahan. Gitu. Seperti itu aja. Gitu. Tapi kadang-kadang kita juga takut. Nanti jadinya apa kalau dimanjakan seperti itu? Kadang-kadang kita jadi takut. Nanti kalau anak kita dimanja, dia tidak tahu sulitnya hidup ini. Kalau dia mengalami kesulitan, dia tidak mampu menghadapinya. Lalu saya katakan, gimana enaknya? Kalau kita bisa melimpahi dengan kasih sayang dan semua kebutuhannya kita beri dengan berkelimpahan, perlu tidak kita tahan? Kita buat sulit seperti kita dulu, supaya dia punya mental karakter seperti kita. Ayo yang benar yang mana, saudara? Kita yang tahan banting seperti ini, itu kan mengalami proses yang kita sendiri nggak ingin sebetulnya. Kadang-kadang kalau kita melihat anak kita terlalu sedikit saja, aduh, entah mengeluh, entah gampang patah semangat begitu. Kadang-kadang kita mengatakan, aduh, kami ini belum apa-apanya kalau dibanding papa mama, iya kan? Orang tua kan suka begitu ya, suka menceritakan masa lalunya yang sulit, yang miskin, yang apa begitu, untuk pelajaran ke anak-anak kita. Begitu. Perlu nggak anak kita itu dibuat sulit supaya karakternya kuat? Anak akan menjawab, nggak perlu. Yang perlu itu bagaimana orang tua membuat kita itu hidup berkelimpahan kasih sayang, hidup berkelimpahan sukacita dan kesenangan, tapi karakter kita jadi bagus lah, yaitu. Tetapi saudara, Tuhan itu kalau bekerja, saudara, dia itu bukan cuma memberi berkat, dia itu bukan cuma memberi kesenangan, tetapi lebih penting daripada itu, Tuhan itu membentuk karakter hidup kita menjadi orang yang tahan uji, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang kuat menghadapi segala badai kehidupan. Itu sebabnya di setiap tantangan
Tuhan tidak pernah cabut, tidak pernah tiadakan, tapi Tuhan menyertai, Tuhan ada di kesulitan itu. Itu sebabnya kenapa di dalam memikul dan menyelesaikan dosa manusia, Anak Allah itu harus naik ke atas kayu salib. Itu sebabnya dia harus naik di atas kayu salib supaya, saudara, ketika banyak orang-orang Kristen Yahudi yang dihukum di kamp pengungsian namanya Auschwitz, itu kamp pengungsian untuk mematikan orang-orang Yahudi yang terkenal itu di daerah dekat-dekat Polandia sana, saudara. Ada beberapa orang Kristen yang menjerit, menangis kepada Tuhan dan protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kalau Engkau ada, kenapa Engkau izinkan penderitaan ini ada? Ada banyak orang tua yang gila, saudara, melihat anaknya digantung. Ada banyak orang tua yang menjadi gila karena melihat anak yang digantung itu mesti diturunkan dan dikuburkan. Yang menggali kubur anaknya. Dan ada suatu keluarga, saudara, yang ketika dia menyaksikan anaknya mau digantung dan dia menyaksikan anaknya berkeloncotan sebelum mati, dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Jika Engkau ada, kenapa ini terjadi? Di mana keadilan-Mu? Katanya Engkau maha adil, katanya Engkau maha kuasa. Mengapa ini terjadi? Mengapa aku menyaksikan anakku sendiri mati di atas gantungan itu? Apa jawab Tuhan? Saudara tahu apa jawab Tuhan? Yang menyebabkan orang yang protes ini di kamp pengungsi itu menjadi kuat, menjadi tidak putus asa, tidak gila, dan dia keluar akhirnya, saudara, dan memberi kesaksian ini. Ketika aku protes Tuhan, tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi kita, maka Tuhan mengatakan, di mana Engkau Tuhan ketika aku menderita? Tuhan mengatakan, aku ada di tiang gantungan itu. Yang tergantung itu sebetulnya bukan anakmu, tetapi aku. Disitulah aku. Saudara, Tuhan ikut tersalib. Tuhan ikut menanggung penderitaan itu, supaya saudara dan saya dimampukan melewati saat-saat yang sulit dan menjadi orang yang menang. Itu anugerah yang terbesar yang diterima oleh Maria. Itu yang diberikan Tuhan kepada Maria. Apa yang menyebabkan Maria, gadis desa yang lugu, tidak terkenal, tidak berdaya, mampu melewati saat-saat yang sulit, dan dia menang. Dan menangnya itu bukan cuma dulu, tapi sekarang. Hampir orang-orang di dunia ini keliru memperlakukan Maria. Lihat sekarang, banyak gereja-gereja yang hampir keliru menyembah Maria itu sebagai Bunda Allah. Mengapa? Karena Maria yang mendapatkan karis dari Tuhan itu dimampukan melewati badai hidup yang sulit. Tuhan tidak mengambil badai itu, tetapi Tuhan memampukannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, karis itu memberikan bukti bahwa penyertaan, penguatan, kehadiran, tuntunan dan perlindungan Tuhan itu ada di setiap pergumulan demi pergumulan yang kita hidupi. Jadi saya simpulkan dari khotbah saya ini, saudara, Tuhan memang tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Jadi kalau mau ikut Tuhan, Tuhan mampu mengubah langit jadi biru, itu keliru. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru.
Namun yang Ia janjikan yaitu selalu ada bersama kita di setiap badai kehidupan yang akan kita lalui. Kita dimampukan untuk melewati setiap badai yang kita lalui. Itu jauh lebih indah. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita menundukkan diri kita. Kita membiarkan firman Tuhan ini berbicara. Sekalipun manusia berhenti untuk berbicara, saya yakin firman Tuhan akan terus berbicara. Mari kita tutup mata, kita berdoa, dan nyanyian ini akan menghantar saudara untuk berwaktu teduh, merenungkan janji penyertaan Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan pundakmu yang kuat, tempat kami menyandarkan kepala kami. Kami membutuhkan tanganmu yang kuat menuntun kehidupan kami. Kami sadar bahwa beberapa hari lagi kami akan menutup tahun 2016 dengan segala liku-liku perjuangannya. Jika kami boleh menoleh ke belakang, ya Tuhan, sungguh kami terpesona. Kami kagum akan Engkau
akan tuntunan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, jika kami boleh melewati tahun 2016 ini. Jika Engkau berkenan kami memasuki tahun 2017, kami tahu bahwa Engkau yang sudah memampukan kami, yang sudah memberikan kami kekuatan untuk melewati tahun 2016. Tuhan yang sama akan memampukan dan menolong kami memasuki tahun yang baru. Itu lebih daripada cukup. Pengalaman kami berjalan dengan Engkau Tuhan, melewati segala liku-liku dan badai hidup, dan kami boleh menang karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sehingga jikalau kami tetap boleh berdiri di gunung-Mu dan boleh memandang seluruh kehidupan ini, kami mengucap syukur bahwa Engkau yang menyebabkan kami boleh berdiri, boleh menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan kami memohon, lanjutkanlah pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Haleluya.